Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muthaharoh, NIM 2014070015, jurusan PGMI, mata kuliah Kewarganegaraan, dosen pengampu Ibu Wahyudi Liu Zen SEMPD. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi makalah kami yang berjudul Hak Asasi Manusia. Yang pertama, pengertian HAM. Yang kedua, sejarah singkat lahirnya HAM. Yang ketiga, HAM di Indonesia. Yang keempat, HAM di dalam Islam. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian HAM. Hak asasi adalah kebutuhan mendasar yang harus dimiliki oleh manusia sejak dirinya dalam kandungan. Materi yang kedua adalah sejarah singkat lahirnya HAM di dunia. Sejarah perkembangan HAM di dunia barat ditandai dengan tiga hal penting, yaitu Magna Carta, terjadinya Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Magna Carta Liberum Inggris. Sejarah telah mencatat bahwa Inggris memberikan jaminan pada para bangsawan serta keturunannya yang tidak memenjarakan mereka sebelum melalui proses pengadilan. B. Revolusi Amerika atau bagian sejarah hak asasi manusia 1776. Revolusi Amerika pada tahun 1776 merupakan peperangan rakyat Amerika melawan penjajahan Inggris. Hasil revolusi ini adalah kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dari Inggris. C. Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis lebih populer daripada Revolusi Amerika jika Amerika memerangi penjajah Inggris untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan supaya bisa berdiri sendiri dan memiliki hak. Materi yang ketiga adalah sejarah singkat lahirnya HAM di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh jiwa, serta sangat sejalan dengan kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. Telah ikut bersama negara lain untuk memperjuangkan HAM, memasukkan rasa kemanusiaan dalam perundangan, sebab hal tersebut merupakan fundamental. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia di awal kemerdekaan Indonesia. Tokoh seperti Muhammad Hatta merupakan orang yang paling vokal dalam menyuarakan HAM. Indonesia dalam memperjuangkan haknya sebagai bangsa harus melewati beberapa fase, seperti halnya pembentukan organisasi. HAM di Indonesia merupakan negara yang mendeklarasikan kemerdekaan 3 tahun lebih dahulu sebelum ditetapkan HAM pada tahun 1948. Negara Indonesia sangat memperhatikan penegakan HAM. Materi muatan HAM dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga terdapat ketentuan mengenai HAM. Setiap negara bertanggung jawab terhadap asasi setiap warga negaranya sebagaimana dalam pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia sebagai berikut. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Yang keempat, HAM di dalam Islam. Pada dasarnya, dalam Islam HAM terpusat pada 5 hal pokok yang terangkum dalam Al-Dirsyad Al-Khamsah. Hak-hak asasi manusia dalam Islam dan dalam usul fikih dikenal dengan Muqasid al-Syariah. Konsep tersebut mengandung 5 hal pokok, yaitu hifzul al-adin atau penghormatan atas kebebasan beragama, hifzul al-mal atau penghormatan atas harta benda, hifzul al-nafwa al-rid al-akal atau kehormatan atas jiwa,
hak manusia dalam kehormatan individu. Hifzu al-akal atau kehormatan atas bebas berpikir, dan hifzul al-naf atau keharusan untuk menjaga keturunan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.